Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sipa Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu ada outing line. Di sini ada beberapa poin, yaitu poin pertama konsep, poin kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation of TCP/IP messenger. Yang keempat, OIS layer model. Langsung aja ke halaman berikutnya, yaitu ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya suatu lain. Dan poin kedua yaitu untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, di sini ada Open Networking Model, OIS model. Relational Organization for Standardization OIS. Ada juga TCP/IP model, itu Gradient DOS Deployment of Defense DOD. Nah, di sini juga ada 2 poin, yaitu aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap standar dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OIS model. Di sini juga ada konsep before open networking model NET. Nah, di sini ada Standard Node Networking Model on 1974 IBM System Architecture Network. Ini dari SNA Author vendor of on networking model. Juga after open networking model NET. Di sini ada open networking model, OIS model, seperti yang tadi. Ini contoh after open networking model vendor of networking model is TCP/IP vendor 1, terus IBM TCP/IP vendor 2 TCP/IP, sama-sama TCP/IP. Selanjutnya ada TCP/IP model. TCP/IP ada beberapa poin, yaitu yang pertama, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Ada juga jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, selanjutnya ada membantu dalam memahami setiap networking
Model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP model terdiri dari 4 layer. Dibaca dari bawah, itu ada network access, internet, terus transport, dan ada juga application. Nah, untuk TCP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Pada umumnya dipahami dan juga dikenal memiliki 5 layer, yaitu ada physical, labeling, network, transport, application. Nah, beberapa di sini yaitu termasuk TCP model yang ada beberapa layer. Nah, untuk selanjutnya itu ada TCP application layer. Ada beberapa poin juga, yaitu pertama, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Yang kedua, yaitu di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMTP, SSH, dan ada juga DSD. Nah, di sini ada poin HTTP itu digunakan ketika kita mengakses sebuah web server. Nah, di sini ada TCP/IP error recovery. Nah, di website ini bisa ini tuh. Terus kalian juga bisa cari masing-masing model ada apa. Nah, di sini penjelasan secara sederhana itu jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu di perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti Routerboard, ada yang direproduksi Microsoft dan Cisco. Kemudian web browser ada dibuat oleh Google dan Mozilla dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Demikian dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuat networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Nah, di sini ada perbedaan yaitu cross networking dan malignant networking. Di sini ada perbedaan yaitu dua buah model networking di atas dapat terlihat bahwa cross networking sangat akar-akaran dan tidak terstruktur. Dan pada networking model, maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Nah, di sini kalian jangan pusing-pusing, kita bisa pelajari lebih dalam di halaman berikutnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu TCP/IP transport layer. Ada beberapa poin, yaitu fungsi dari transport layer adalah menyajikan beberapa service ke application layer transfer data. Ada juga protokol TCP dan UDP, yaitu terbagi dua, yaitu ada TCP dan UDP. Ada perbedaannya yaitu ini
perbedaannya. Nah, itu salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Yang di sini kita lanjut ke materi yaitu TCP network layer. Di sini juga ada beberapa poin, yaitu untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan yang IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Yang ketiga, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Di sini ada dua fitur, yaitu ada addressing dan routing. Di sini juga sebenarnya perlu alamat unik yaitu jaringan ya. Di sini juga terbagi dua yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dan routing yaitu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian networking layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk mencapai tujuan. Nah, di sini untuk IP versi POR yaitu ada perbedaannya ya, yaitu ada di sini pengamatan bit. IP versi POR terbagi menjadi 8 blok. Untuk IP port terbagi menjadi 4 blok ya. Dan untuk IP versi SIG pengamatan yaitu ada 128 bit terbagi menjadi 8 blok. Nah, di sini ada perbedaannya antara IP versi POR dan IP versi SIG, yaitu ada ini perbedaannya, bit dan bloknya. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ini contohnya di sini yaitu komputer komputer 1 yaitu 192.168.1.1. Untuk komputer 2 yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini untuk routingnya yaitu di sini ada routing word just like portal service. Nah, di sini untuk paket yang kalian ingin kirimkan dari pos 1 ke address A, yaitu kita harus ke yang paling dekat yaitu ke pos 2. Nah, di sini dari A ke sini. Kalau yang B, kalian bisa juga lanjut ke addressing B. Yang paling dekat yaitu ke sini, ke sini, terus ke pos 3, pos 4, 5, 6, langsung ke sini gitu. Untuk selanjutnya itu ada TCP, data link layer, dan physical layer.
Di sini juga ada beberapa poin, yaitu data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS frame sequence, yaitu error detection instantaneous, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, di sini juga ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah mesh address. Di sini ada physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik dan yang digunakan untuk menghubungkan antar service seperti ini. Nah, itu ya kan. Nah, untuk halaman berikutnya yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini name of TCP/IP messengers. Yang ke satu yaitu application layer data. Dan di sini juga ada transport layer data tambah TCP header, terus ada network layer, ada data link layer data seperti frame, terus data segmen. Nah, seperti di sini ada contohnya. Untuk berikutnya yaitu ada OIS model konsep. Nah, di sini ada beberapa poin dan penjelasan juga ya. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP lebih dominan dibandingkan OIS layer. Namun, OIS layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Menjadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh IOS International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama IOS Open System Interconnection atau biasa juga disebut dengan IOS 7 Level Model. Untuk selanjutnya ada IOS model layer. Terdapat 7 lapis layer pada model IOS. Yang ke satu ada application layer, ada presentation layer, decision layer, transport layer, ada network layer, data layer, ada juga physical layer. Nah, di sini ada terbagi dua juga, yaitu floater layer, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Ada juga upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Nah, di sini juga ada IOS model plus TCP model. Nah, di sini ada beberapa perbedaan, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, ada typical. Nah, di sini juga ada application, terus ada transport, network, data link, typical. Di sini ada beberapa perbedaan
tapi sedikit. Sekian dari saya, begitu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah atau kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.